Oke, hello what's up happy people, apa kabar kalian? Kembali lagi tentunya bareng saya untuk membahas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, langsung saja masuk ke adegan awal di mana ada si kembar yang sedang mengamen dan berjoget TikTok di depan rumah makan. Tujuan mereka agar supaya mereka bisa membantu keuangan Ken dan Maudy karena mereka tidak sengaja menguping perbincangan antara keluarganya Wilantara soal keterpurukan hidup Ken dan Maudy. Mulia sekali ya perbuatan anak kembar kecil ini. Di scan lain ada si Ken yang mulai melakukan pekerjaannya. Ken berdoa kepada Tuhan agar dia diberi kelancaran dalam melaksanakan dan melanjutkan pekerjaannya. Ditengarai juga memang Ken ini merupakan sosok pekerja jasa pengiriman barang, yang dimana barang tersebut adalah barang-barang berharga milik orang-orang bonafit. Jadi Ken dinasehati oleh supervisornya agar supaya dia berhati-hati dan ekstra menjaga barang-barang itu. Tapi sayangnya supervisor ini adalah merupakan orang bayaran si Reno yang memang sengaja untuk menjebak Ken dalam kesengsaraan yang lebih dalam lagi agar supaya Argadana benar-benar mencabut si Maudy dari kontrakannya Ken. Di scan dan sisi lain juga ada si Panjul nih yang mulai khawatir kepada si Maudy karena dirinya menelpon Maudy berkali-kali namun tidak diangkat oleh si Maudy. Sepertinya Maudy memang ingin bermeditasi sejenak tanpa hiruk-pikuk kehidupan luar. Dia ingin beristirahat dari sakitnya yang memang diketahui Maudy sepertinya sekarang juga dalam kondisi hamil muda. Datanglah si Rama yang tidak sengaja melihat Panjul kebingungan dan Rama pun bertanya kepada si Panjul, ada apa Panjul? Si Panjul menjelaskan soal kecemasan dan kekhawatirannya si Panjul kepada si Maudy. Lalu Rama pun mencoba menelpon Maudy tapi tetap saja sama seperti si Panjul. Telepon dari si Rama kepada Maudy pun tidak diangkat. Datanglah si Vanessa yang memang mulai tidak sengaja juga menguping perbincangan antara si Rama dan si Panjul. Rama dan Panjul memang ingin berniat untuk pergi ke rumahnya Maudy dan juga Ken untuk menjenguk keadaannya Maudy. Di sini pun si Vanessa berkata kepada si Rama bahwasanya dia ingin ikut ke rumahnya Maudy sob. Dan di scan lain juga ada kejadian yang cukup miris nih, di mana di lampu merah saat Ken sedang hendak mengantarkan barang dari perusahaannya, dia dijebak oleh beberapa orang. Orang pertama dan di motor pertama ini pura-pura menanyakan alamat kepada si Ken agar si Ken lengah. Namun datang lagi orang di motor kedua tak sengaja mencabut dan mengambil kontak motornya si Ken dan lalu kabur. Si Ken pun mengejarnya dan sempat terjadi baku hantam di sana. Tapi Ken disadarkan bahwa orang yang sebelumnya sudah mengambil barang yang ada di dalam bagasi motornya. Ken pun kebingungan dan langsung mengejar orang yang mengambil barang titipan itu. Sempat terjadi kejar-kejaran di jalan raya namun akhirnya si Ken kehilangan jejak orang tersebut. Ya, ini merupakan skenario dari si Reno. Si Reno lah yang membuat cerita ini. Dan si Reno sengaja menjebak si Ken untuk supaya si Ken terjebak dalam hutang yang sangat besar dan akhirnya Ken berada dalam kesulitan yang berada di titik nadir. Si Ken langsung laporan kepada polisi dan polisi berjanji akan menindaklanjuti kasus ini. Tapi sampai sekarang kasusnya belum juga ada pembahasan. Baik guys, di scan lain juga ada Biinah yang mulai menemukan si kembar sedang ngamen. Si kembar berkata kepada Biinah bahwasanya apa yang dia lakukan ini hanya untuk membantu keuangan Ken dan juga Maudy. Biinah pun terenyuh mendengar kalimat yang tulus dari kedua anak kecil itu. Biinah langsung menelpon si Wilantara dan melaporkan bahwasanya dirinya sekarang sudah menemukan si kembar yang mereka cari-cari. Wilantara bertanya kepada Biinah di mana kamu menemukannya. Lalu Biinah pun menjelaskan bahwasanya dia menemukannya ketika si kembar sedang mengamen di depan rumah makan untuk bisa mengumpulkan uang agar mereka bisa membantu Maudy dan juga Ken. Wilantara semakin sayang sekali kepada si anak kembar tersebut dan juga Biinah meminta izin kepada Wilantara agar supaya Biinah dapat mengantar si kembar itu ke kontrakannya Maudy dan Ken.
Dan di sisi lain, scan lain juga nih sob, ada si Ken yang laporan kepada direktur perusahaan pengiriman barang tersebut. Si Ken melaporkan bahwasanya barang yang dia dikirimkan itu ternyata hilang, dicuri oleh orang. Sontak saja dong manajer atau direktur perusahaan itu ngamuk dan marah-marah kepada si Ken karena sebetulnya si Ken tidak bisa menjaga dengan baik amanah yang diberikan perusahaan itu. Padahal mereka sengaja menjebak Ken agar supaya Ken kehilangan barang tersebut. Ken akhirnya dipecat dan diminta untuk mengganti rugi barang perhiasan yang bernilai ratusan juta rupiah itu. Dan si direktur perusahaan itu berkata kepada si Ken jikalau dalam 2 hari si Ken tidak dapat mengembalikan barang tersebut, maka Ken akan dipenjarakan oleh perusahaannya. Ken pun berjanji akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kerugian perusahaan tersebut. Namun kita bisa berpikir sob di sini, dalam kondisi Ken saat ini, apakah mungkin dia mampu untuk mengembalikan uang ratusan juta rupiah kepada orang lain? Di scan lain juga ada si Maudi yang sedang menuangkan air hangat ke cangkir plastik. Dia mendapatkan feeling dan firasat yang buruk terhadap suaminya. Lalu minuman itu pun tumpah dan Maudi segera bergegas menelpon si Ken dan menanyakan apa yang terjadi dengan dirimu. Ken merenung dan merasa heran kenapa Maudi bisa tahu bahwasanya dirinya sekarang dalam kondisi yang buruk. Ken merasa bahwa inilah firasat atau feeling seorang istri kepada suaminya. Tapi di sini Ken berbohong kepada Maudi. Ken berkata kepada Maudi bahwasanya dirinya tengah dalam kondisi baik-baik saja. Inilah sob yang saya kurang suka di sinetron ini. Orang jahat selalu berbuat jahat dan orang baik selalu berbohong satu sama lain. Jadi apa makna yang bisa kita ambil di sini? Tidak hanya si Ken yang berbohong di sini sob. Saat si Ken juga menanyakan keadaan dan kondisi fisik Maudi, si Maudi juga berbohong kepada suaminya. Maudi bilang kepada si Ken bahwasanya Maudi dalam kondisi baik-baik saja, padahal ya kita sama-sama tahu bahwa si Maudi sekarang dalam kondisi sakit dan demam. Karena mungkin si Maudi sekarang dalam kondisi hamil muda, ya. Kebohongan pasti akan dibalas dengan kebohongan. Dan si Reno yang sedang ditelepon oleh asistennya. Reno mendapat kabar baik dari asistennya karena ternyata rencana mereka berhasil untuk mengelabuhi dan juga menindas si Ken. Reno pun senang di situ sob. Reno merasa bahwa sebentar lagi dirinya akan secepatnya mendapatkan Maudi. Reno berkata, sampai janda pun dia akan tetap menunggu Maudi. Ini amit-amit. Baiklah sob, semoga saja si Reno dan juga kawanannya akan segera dibumi hanguskan. Si Agil dan rombongannya akan segera diberi ganjaran. Dan si Argadana akan segera diarahkan dan diberi hidayah oleh Tuhan agar supaya dirinya cepat sadar dan bertobat dan melupakan semua dendamnya kepada Wilantara. Karena sebentar lagi mungkin si Argadana akan menikah dengan si Safira, yang mana si Safira akan membawa dampak dan pengaruh baik untuk si Argadana. Baik, dan juga si Ken, semoga saja dia bisa benar-benar menyelesaikan semua urusannya dengan perusahaan yang baru saja dirugikan oleh dirinya itu. Dan semoga saja Ken tidak benar-benar dipenjara. Ingat, dalam waktu 2 hari lagi jikalau Ken tidak bisa mengembalikan uang itu, maka Ken akan dipenjara. Dan kita tahu kondisi Maudi akan seperti apa jikalau suaminya sampai dipenjara. Yang jelas Maudi akan benar-benar diambil oleh Argadana. Baik, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.